Setelah dari Pakistan, hari ini Presiden Prabowo diagendakan bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Rusia. Akan ada peningkatan kerjasama strategis kedua negara yang memberikan manfaat secara signifikan. Dunia seringkali tidak berubah dengan ledakan besar atau deklarasi perang yang dramatis. Kadang ia bergeser pelan, nyaris tak terdengar, lewat satu pertemuan, satu kalimat singkat, atau satu keputusan yang pada awalnya tampak biasa saja. Tapi bagi mereka yang jeli membaca tanda-tanda zaman, momen-momen seperti inilah yang justru menentukan arah sejarah. Dan salah satu momen itu terjadi pada 10 Desember 2025 di jantung kekuasaan Rusia, di balik dinding tebal Istana Kremlin. Di sanalah sebuah sinyal keras dikirimkan ke seluruh dunia bahwa peta kekuatan global sedang bergerak dan Indonesia tidak lagi berada di pinggirannya. Dunia sedang tidak baik-baik saja. Di Barat, ekonomi dibayangi resesi, konflik sosial meningkat, dan kepercayaan pada kepemimpinan global lama terus terkikis. Ketegangan militer masih membara dari Eropa Timur hingga Timur Tengah, sementara aliansi-aliansi lama mulai retak oleh kepentingan masing-masing. Di Timur, kekuatan-kekuatan baru bangkit dengan kepercayaan diri yang semakin besar, menantang hegemoni yang selama puluhan tahun dianggap tak tergoyahkan. Di tengah badai inilah, sebuah manuver mengejutkan terjadi, jauh dari Jakarta, tapi dampaknya terasa sampai ke Nusantara. Presiden Prabowo Subianto berdiri sejajar dengan Vladimir Putin, salah satu tokoh paling berpengaruh dan paling kontroversial di abad ke-21. Ini bukan sekedar kunjungan diplomatik biasa, bukan foto bersama untuk konsumsi media, bukan jabat tangan basa-basi yang cepat dilupakan. Apa yang terjadi di Moskow hari itu adalah pertemuan dua negara yang sama-sama memahami bahasa kekuatan, kepentingan, dan sejarah. Di sanalah sebuah undangan dilemparkan, dan di sanalah pula sebuah jawaban diberikan. Terima kasih, saya akan datang. 5 kata yang terdengar sederhana, namun gaungnya menggema hingga ke Washington, Brussels, dan Beijing. Pertanyaannya kemudian muncul, mengapa sekarang? Apa yang sebenarnya sedang dimainkan oleh Prabowo Subianto? Dan yang paling penting, apa arti kesediaan Vladimir Putin untuk datang ke Indonesia bagi kita sebagai bangsa? Apakah ini awal dari era keemasan baru? Atau justru langkah berani yang membawa kita memasuki wilayah berbahaya yang penuh risiko? Untuk memahami maknanya, kita harus mundur sejenak dan melihat gambaran besar. Selama bertahun-tahun, kebijakan luar negeri Indonesia sering dianggap terlalu aman. Kita berteman dengan semua orang, tidak bermusuhan dengan siapapun, tapi seringkali juga tidak benar-benar diperhitungkan. Prinsip bebas aktif yang diwariskan para pendiri bangsa kerap diterjemahkan sebagai sikap netral yang pasif. Kita tidak mau memilih pihak, tidak mau terlalu jauh melangkah, dan akhirnya seringkali kita diabaikan dalam percaturan besar dunia. Namun, sejak pelantikan Prabowo Subianto, angin perubahan mulai terasa. Sejak awal, ia menegaskan bahwa bebas aktif bukan berarti diam. Bebas berarti berani mengambil inisiatif, dan aktif berarti hadir serta memengaruhi arah permainan. Inisiatif itulah yang terlihat jelas di Moskow. Ketika Prabowo duduk berhadapan dengan Putin, ia tidak datang sebagai peminta-minta, melainkan sebagai mitra yang setara. Ada kepercayaan diri dalam cara ia berbicara, dalam sikap tubuhnya, dalam pilihan kata-katanya. Sebuah kepercayaan diri yang mengingatkan banyak orang pada era Bung Karno, ketika Indonesia berdiri tegak sebagai pemimpin dunia ketiga. Momen yang paling menarik justru datang lewat sebuah kelakar ringan. "Jangan ke India saja," kata Prabowo, dengan senyum dan nada santai. Kalimat ini mungkin terdengar sederhana, bahkan bercanda. Tapi di dunia diplomasi tingkat tinggi, ini adalah pesan strategis yang sangat dalam. Indonesia sedang berkata dengan cara yang halus namun tegas bahwa ia ada, ia besar, dan ia penting. Jika ingin membangun pengaruh di Asia, Indonesia tidak bisa diabaikan. Putin, seorang veteran geopolitik yang tidak mudah terkesan, merespons dengan positif dan berjanji akan datang pada 2026 atau 2027. Kesediaan Putin untuk datang ke Jakarta di tengah sanksi dan upaya isolasi Barat adalah sebuah pernyataan kedaulatan. Ini menunjukkan bahwa Indonesia berani menentukan jalannya sendiri.
Kita tahu betul bagaimana Amerika Serikat dan sekutunya berusaha menekan negara-negara agar menjaga jarak dari Moskow. Kita juga tahu bagaimana sanksi sering digunakan sebagai alat politik. Namun Prabowo seolah berkata bahwa Indonesia berteman dengan siapapun yang menguntungkan kepentingan nasionalnya. Kita tidak pro-Rusia, kita tidak anti-Barat, kita pro-Indonesia. Apa yang dibicarakan di balik pintu tertutup Kremlin tentu tidak semuanya diumumkan ke publik. Media menyebut perdagangan, pariwisata, dan beasiswa. Itu semua penting. Tapi ada lapisan yang lebih dalam, yang membuat banyak analis militer dan strategis di luar negeri gelisah. Energi nuklir adalah salah satunya. Putin secara terbuka menawarkan bantuan teknologi nuklir kepada Indonesia. Bagi negara dengan kebutuhan energi yang terus melonjak untuk menopang industrialisasi, ini bukan sekadar soal listrik, melainkan soal lompatan teknologi dan kemandirian jangka panjang. Kerjasama militer juga menjadi sinyal kuat. Putin memuji latihan militer bersama yang telah dilakukan. Ini menunjukkan bahwa Indonesia serius mendiversifikasi pertahanannya. Kita tidak ingin kembali merasakan pahitnya embargo seperti di masa lalu. Dengan memiliki banyak opsi, Indonesia membuat dirinya lebih sulit ditekan oleh siapapun. Tentu saja, langkah besar selalu datang dengan resiko besar. Undangan kepada Putin pasti akan memancing reaksi keras. Akan ada narasi bahwa Indonesia condong ke blok timur. Akan ada kritik soal moralitas dan demokrasi. Bahkan mungkin tekanan ekonomi terselubung. Inilah ujian sesungguhnya, bukan hanya bagi Prabowo, tetapi bagi kedewasaan kita sebagai bangsa. Apakah kita siap berdiri di bawah tekanan dan tetap memegang kendali atas keputusan kita sendiri? Prabowo tampaknya sadar betul bahwa dunia sedang bergerak menuju multipolaritas. Tidak ada lagi satu kekuatan yang bisa mendikte semua orang. Dengan mendekati Rusia sambil tetap menjaga hubungan dengan Barat, Indonesia sedang melakukan lindung nilai geopolitik. Jika satu sisi goyah, kita punya pijakan di sisi lain. Ini adalah tarian di atas benang tipis yang berbahaya, tapi justru diperlukan di dunia yang berubah cepat. Sejarah juga memberi konteks penting. Hubungan Indonesia dengan Rusia, atau dulu Uni Soviet, bukanlah hal baru. Dari perjuangan Irian Barat hingga pembangunan berbagai infrastruktur ikonik, jejak hubungan itu masih terlihat jelas. Prabowo sebagai seorang yang memahami sejarah dan strategi, tampaknya tidak memulai sesuatu dari nol. Ia merajut kembali benang lama dengan konteks baru. Dulu kita butuh senjata untuk mempertahankan kedaulatan wilayah. Kini kita butuh teknologi, energi, dan pangan untuk mengisi kemerdekaan. Rusia sebagai produsen besar gandum dan pupuk juga menjadi faktor penting di tengah ancaman krisis pangan global. Akses yang aman terhadap sumber pangan adalah bagian dari keamanan nasional. Diplomasi hari ini bukan hanya soal bendera dan pidato, tapi juga soal memastikan perut rakyat tetap kenyang. Lebih dari semua itu, ada dimensi psikologis yang tidak kalah penting. Kedatangan Putin ke Indonesia akan menjadi simbol pengakuan. Ini adalah pesan bahwa Indonesia adalah tuan rumah yang berdaulat, negara yang menentukan sendiri siapa tamunya dan kapan mereka datang. Di dunia yang sering memperlakukan negara berkembang sebagai pelengkap, simbol ini memiliki arti besar. Ketika Putin berkata, "Saya akan datang," itu bukanlah akhir cerita. Itu adalah awal dari babak baru yang penuh tantangan sekaligus harapan. Pertanyaannya kini bukan lagi apakah dunia sedang berubah, tetapi apakah kita siap menjadi bagian dari perubahan itu sebagai bangsa yang berdiri tegak, berdaulat, dan percaya diri.